sejak dulu sampah memang menjadi persoalan, tapi sejak dulu sudah ada solusinya. Tapi kita hari ini lupa gitu. Apa sesuai dengan tema kita ya, zero waste gitu ya. Mengapa baik dari Teh Siska, Bang Ramon dan Mas Roy menerapkan gaya hidup zero waste? Mungkin bisa dari Teh Siska dulu, ladies first. Boleh Teh berbagi Teh alasannya kenapa menerapkan gaya hidup zero waste? Kalau aku pribadi mulai nerapin gaya hidup zero waste tuh tahun 2012. Berproses ya dari 2012. Wah, berarti sudah 11 tahun ya kurang lebih Teh. Iya, udah 2023 ini ya. Sudah setahun bener-bener. Tapi itu berproses ya, artinya di tahun pertama juga nggak ujuk-ujuk zero gitu ya, nggak, tapi berproses. Cuman pertanyaannya kenapa, why gitu aku menerapkan itu, karena ini hal yang benar untuk dilakukan. Pertama itu ya. Tidak merugikan orang lain tapi bermanfaat buat diri sendiri. Cuman waktu itu aha momennya di tahun 2012 itu kenapa aku mulai melakukan itu, sebetulnya sempat ikut pelatihan, ada workshop waktu itu di Bandung dilaksanakan sama teman-teman YPBB Bandung. YPBB. Mungkin teman-teman audionya. Teman-teman YPBB Bandung, memang mereka salah satu organisasi di Bandung yang paling awal mengkampanyekan tentang gaya hidup ini. Dulu ikut workshop itu tapi nggak langsung aku tertarik gitu untuk nerapin ini, cuman kayak baru dapat pengetahuan baru soal itu ya gitu. Cuman ternyata aku hanya butuh pemantik yang lebih menggelitik buat pribadi aku, karena pintu masuk orang untuk berubah itu ternyata beda-beda. Mungkin ada yang ikut workshop dia langsung berubah gitu ya paradigmanya, ada yang mungkin dari nonton film, ada yang dari dengerin musik mungkin, atau lihat video penyu lihat ada sedotannya, macam-macam. Nah ternyata titik balik aku adalah ketika naik gunung. Mungkin karena basic aku seneng naik gunung terus kegiatan petualangan. Waktu itu aha momennya adalah aku lihat sampah yang begitu banyak di Gunung Rinjani tahun 2010, dan pengalaman itu merubah perspektif aku 360 derajat terhadap kegiatan petualangan. Jadi kayak gimana caranya aku tetap bisa melakukan hobi yang aku suka, berkegiatan di alam bebas, tapi tidak berkontribusi terhadap masalah sampah. Itu 2012 aku mulai nerapin zero waste. Oke, luar biasa sekali ya. Boleh tepuk tangan untuk jawaban dari Teh Siska. Jadi aha momennya itu ketika wah menjalani hobi ini suka naik gunung, tiba-tiba aduh kok banyak sampah ya gitu Teh. Aduh gimana ya caranya? Akhirnya oh ya udah deh, aku berusaha untuk paling nggak dari diri aku sendiri dulu untuk bisa kalau dalam menjalani hobi itu tidak menghasilkan sampahnya gitu. Oke. Kalau dari Bang Ramon sendiri aha momennya tuh apa? Pada akhirnya harus menerapkan zero waste itu. Kalau saya nggak pernah bilang aha momennya di tahun sekian ya, maksudnya tiap orang kan beda-beda. Beda-beda ya. Kalau saya bahkan hari ini aha momen buat saya gitu kan. Hari ini pun aha momen. Aha momen karena setiap hari saya berusaha untuk kembali ke nol gitu. Oke. Kembali ke nol, jadi setiap hari ya saya selalu menyaring, menjemput aha momen itu setiap hari. Gitu. Tiap orang kan beda-beda gitu. Tapi kalau saya melihat bila pertanyaan tadi why, then I'm gonna answer with why. Gitu kan. Kenapa menerapkan zero waste? Jawabannya adalah kenapa zero waste kalau bagi saya. Kenapa harus ada sih istilah zero waste? Siapa yang menciptakan kalimat ini gitu kan? Kenapa harus ada prinsip zero waste gitu? Artinya kita bisa melihat bahwa terjadi sebuah persoalan, maka zero waste ini terpop up gitu. Terjadi sebuah persoalan di planet ini gitu, bahwa mengenai isu-isu sampah, dan semakin saya telusurin bahwa sejak dulu sampah memang menjadi persoalan, tapi sejak dulu sudah ada solusinya. Tapi kita hari ini lupa gitu bagaimana menerapkan solusi tersebut gitu kan. Kalau kita telusurin ke belakang gitu, mulai dari teman-teman masyarakat adat gitu kan. Semua kearifan lokal pasti ada how. Ya bagaimananya? Harus ada how-nya tentang meminimalisir sampah atau menerapkan hidup secukupnya tadi, menerapkan hidup keberlanjutan tadi gitu. Lalu kita telusurin lagi gitu. Kenapa harus ada zero waste tadi, campaign zero waste itu selalu harus ada. Kita lupa bahwa kita sebenarnya manusia, mau agama dan kepercayaan apapun kita anut, pasti akan ada poin
menjaga lingkungan. Menjaga gitu. lingkungan, betul. That's why saya bilang bahwa sederhananya mengerucut zero waste adalah paling simpelnya aja ya, paling surface aja kita bisa bilang ini penebusan dosa kita sendiri gitu. Sampah itu bisa ada karena kita sendiri kok gitu kan. Iya. Bahkan saya aja sering kadang masih luput gitu kan. That's Iya. why saya bilang aha moment adalah setiap hari Setiap hari. saya gitu. Jadi tinggal gimana caranya kita melakukan penebusan dosa tadi gitu. Mungkin di rumah Siska atau di kehidupan sehari-hari tidak memproduksi sampah gitu, tidak melakukan hal yang sekiranya menghasilkan sampah. Tapi mungkin tetangganya ada. Oh, iya. Tapi kan kita juga punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan. Mengingatkan. That's why makanya aha moment harus ada setiap hari dan ini penebusan dosa kita semua. Tinggal bagaimana caranya barang yang sudah menjadi non valuable goods ini mau dikemanakan. Oke. Berakhir tempat sampah, berakhir telanjang di pinggir jalan, berakhir di rumah kita lagi untuk didaur ulang kembali atau seperti apa? Atau seperti apa maunya? Pilihan ada di kita. Pilihannya ada di kita. Boleh tepuk tangan teman-teman. Ini merupakan insight ya dari kita semua. Saya merasa tertegun juga sih ketika bahwasanya bukan masalah aha momennya, tapi bagaimana kita menciptakan momen-momen itu setiap hari ya Bang ya gitu. Jadi bukan karena ini hari peduli sampah nasional terus kita peduli sama sampah gitu. Tapi kalau bisa setiap hari kita harus memang peduli. Kenapa harus ada hari peduli sampah? Berarti ada persoalan. Ya, berarti ada persoalan yang memang harus kita selesaikan bersama gitu. Dan sebelum saya ke Mas Roy, mungkin saya ingin mengingatkan kepada teman-teman nanti di sesi Q&A teman-teman boleh bertanya kepada masing-masing narasumber baik Teh Siska, Bang Ramon atau Mas Roy. Jadi nanti penanya terpilih akan ada hadiah voucher belanja. Oke, selanjutnya Mas Roy mungkin boleh dibagikan Mas pengalamannya Mas mengapa Zero menjalani hidup ya, zero. kalau Mas Ramon sama Mbak Siskanya di sini ya dalam banget. Dalam betul. Kalau saya ini kayak yang buat saya ini agak berat gitu Kita harus jelasin berpikir ulang ya. Jadi kalau saya itu ya sama yang waktu itu kita sempat ngobrol ya. Mungkin kalau saya ini yang sehari-harinya mungkin dilihat sesuatu yang biasa. Tapi biasanya gini, pada saat kita mengalami itu dulu gitu ya, baru akhirnya sadar. Contoh, saya ini orangnya suka makan gitu ya, suka jajan pinggir jalan. Kebetulan saya orang Surabaya. Begitu Baru tahu, baru tahu ya. bisa. Jadi begitu waktu pindah Jakarta gitu ya di 2007-2008 itu selalu nyari gitu kan makanan-makanan yang dari daerah saya. Nah. Jadi nggak pernah tahu nih jalan ke sini tahu-tahu oh ada ini, ada ini. Terus saya waktu balik ke tempat saya tiap kali ya itu tadi numpuk masukin kulkas ya akhirnya banyak gitu kan. Kok nggak ini ya kayaknya tiap kali buang malu juga gitu penuh banget tinggal sedikit ribet banget gitu ya kemasannya. Akhirnya sejak saat itu saya pikir kayaknya lebih praktis kalau saya bawa rantang. Pasti ada yang ketahuan generasinya gitu kan. Ini bawa rantang kemana-mana gitu kan di dalam mobil ada rantang. Gak peduli karena saya sukanya ya itu tiba-tiba ketemu sate kelapa, ada lontong balap gitu kan, ada rujak cingur gitu. Nah kayak gitu. Jadi saya tinggal datang, saya taruh itu nanti diambil lagi. Nah itu akhirnya kebawa tuh sampai sekarang. Again, dari pengalaman dulu gitu. Dari pengalaman. Terus saya mikir lagi, kalau dulu kayak istilah anak sekarang fear of missing out. Saya dulu kerjanya di baking. FOMO ya. Begitu tahu yang namanya promo-promo. Bang Ramon baru bener tahu atau gimmick aja? Baru bener tahu. Apa ya? Fear of missing out. At least saya bangga ada sesuatu yang saya bisa bicarakan gitu ya. Tapi agak-agak ada beban nih jelasinnya gitu. Nah, jadi waktu di bank itu saya punya KPI untuk kerjasama gitu dengan ya brand-brand yang itulah gitu, establish untuk usage kartu kredit. Jadi otomatis saya tahu duluan nih kerjasama yang bakal meluncur minggu depan gitu ya. Jadi saya udah siap-siap nih, saya bisa belanja barang ini segala macam. Akhirnya all the branded stuff bisa tahu di-tag-in duluan nih. Gitu. Tapi begitu sudah beli, wah seneng gitu ya. Tapi begitu udah dipakai, ini doang gitu kan ya. Terus begitu ngeliat lemari, astaga numpuk gitu. Banyak banget dikasih ke sini, dikasih ke sana dan segala macam. End up-nya sama aja gitu. Tipikalnya yang dipakai yang paling nyaman gitu kan. Betul. Ibaratnya kalau nggak jebol gitu, nggak bakal ambil yang baru lagi. Terus ya itu. Dari sejak saat itu tadi mengutip katanya Mas Ramon gitu ya. Lebih mementingkan fungsi dan gunanya gitu, nggak berkecukupan lah istilahnya gitu ya. Nggak harus beli karena sekedar tahu value-nya dulu sekian loh.
nanti kalau pakai ini pas ada promo jadinya sekian. Itu kan yang sering kali trigger kan, termasuk koleksi-koleksi barang gitu. Jadi mungkin ini yang kayak kesininya setelah mengexperience baru tahu ini ngapain ya gitu. Nah untungnya kalau kita masih bisa melungsur ya, istilahnya dilungsurin gitu ke keluarga atau mungkin ada teman yang butuh. Kemudian waktu di kantor lama itu ada yang namanya e-marketplace. Jadi di sana kita bisa jual second, istilahnya pre-love kalau bahasa sekarang pre-love item gitu ya di sana. Jadi di sana gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya zero waste itu ya sedapat mungkin memang kita beli atau miliki sesuatu barang yang benar-benar kita pakai gitu. Nggak cuman taruh aja puas punya udah dilihat gitu kan. Nah itu seperti itu. Demikian juga dengan ya nantilah kita akan diskusi lebih lanjut gitu ya tentang apa lagi yang bisa dieksplor ini gitu. Jadi Mas Fred ternyata berasal dari pengalaman pribadi itu ya Mas, dan pada akhirnya menyadari bahwasanya zero waste itu tidak hanya soal tidak menghasilkan sampah, tapi juga bagaimana kita menahan diri kita. Betul. Supaya agar kita membeli atau menggunakan ya yang sesuai kebutuhan. Iya. Bukan lagi kalau kita mungkin bahasanya lapar mata gitu ya. Wah, pengen ini beli, pengen itu beli gitu. Pada akhirnya tidak terpakai. Dan akhirnya kita tidak tahu kan harus kemana. Gitu. Boleh berikan tepuk tangan jawaban dari ketiga